Lokasi di Puskesmas Matang Suri. IGD kosong. Sian petugas gimana? Gimana Puskesmas Jawa Selatan, Puskesmas Matang Suri. Sian petugas di IGD. Rekaman video penumpukan pasien di ruang IGD Puskesmas Matang Suri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Gimana petugas? Kosong. Dalam video yang beredar, nampak seorang pasien yang butuh pelayanan medis darurat tidak ditangani karena kosongnya petugas IGD. Kosong. Selain itu, sejumlah pasien lain juga menunggu pelayanan di ruang IGD. Namun, tidak terlihat satupun petugas medis. Beredarnya video ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang seharusnya beroperasi 24 jam. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berjanji akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab kosongnya petugas di IGD Puskesmas Matang Suri. Itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius dan memperbaiki pelayanan kesehatan pasien, khususnya di daerah terpencil. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik rumah ambruk yang terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai Batang Malalo, Nagari Gugua Malalo, Tanah Datar, Sumatera Barat membuat sebuah rumah ambruk. Turun. Habis total. Beruntung tidak ada korban jiwa, penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. Pada mana? Proyek Gunung Nago, Bang. Beroyak. Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan banjir bandang di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang, Selasa pagi. BPBD mengevakuasi warga untuk menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali, Wayne Koster, bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat.
Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Fotonya. Terus pagernya bukan nempel jalan ini kan? Polisi menyisir di Kampung Sukamaju, Cilodong, Depok, cari terduga pelaku pemerkosaan seorang wanita yang telah melaporkan kasusnya ke Polres Metro Tangerang. Pelaku ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Pelaku tak sempat melarikan diri setelah polisi menggerebek kediamannya. Pelaku ditangkap di hadapan istrinya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Tol Cengkareng Bandara, pelaku tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya dan masuk ke dalam kursi penumpang. Korban diperkosa pelaku dengan dianiaya terlebih dahulu. Seorang perempuan tersebut untuk menepi dengan alasan mau cuci muka karena mengantuk. Setelah mobil menepi, langsung masuk ke tempat duduk penumpang dan kemudian melakukan penganiayaan. Setelah melakukan penganiayaan, korban diruda paksa. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Polri mengungkap temuan narkoba dalam kecelakaan yang terjadi di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung, Lampung beberapa waktu lalu. Dalam kecelakaan tersebut, petugas menemukan satu buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Namun sopir dari kendaraan tersebut tidak berada di lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan sopir dari kendaraan ini sebagai tersangka. Kita telah berhasil melakukan pengungkapan pengemudi dan pemilik ekstasi tersebut. Tersangkanya adalah MR, ini tersangkanya, umurnya 43 tahun. Ini merupakan residivis narkoba. Dari kasus ini, polisi menyita 194.631 butir ekstasi yang masih utuh dan 3,8 kg yang sudah hancur. Polisi juga telah menyita kendaraan yang dibawa pelaku sebagai barang bukti. Sementara terkait lencana yang mirip dengan milik Polri, Wadir Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunaryo menjelaskan lencana tersebut bukan milik polisi karena tidak ada nomor seri dan ciri khusus dari Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.